Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami dan urapi kami, agar firman yang kami baca dan renungkan ini memberkati kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dibaca dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 dan 27. Keluaran 21 ayat 26 dan 27. Demikian bunyinya. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ayat 26 dan 27 ini berbicara soal tindak kekerasan yang dilakukan oleh para majikan atau tuan terhadap budaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Di masa itu, sang tuan cenderung berbuat sewenang-wenang terhadap budaknya, antara lain dengan memukul. Mungkin akibat keteledoran sang budak dalam bekerja, atau mungkin juga karena majikan tidak suka dengan caranya melayani, atau memang tuan itu adalah seorang yang ringan tangan, yang suka memukul, sehingga kesalahan kecil pun dapat menyebabkan tindak kekerasan. Nah, banyak budak yang mendapat perlakuan semacam itu dan menjadi korban kesewenang-wenangan tuannya. Oleh karena budak adalah milik dari sang tuan, maka hal-hal seperti itu dianggap hal biasa yang terjadi dalam relasi antara tuan dan hamba dalam rumah. Orang lain tidak berhak mencampuri masalah itu. Sang tuan merasa punya kuasa untuk melakukan apa saja terhadap budaknya. Sementara budak-budak yang mendapat perlakuan tidak manusiawi dari majikannya tidak dapat berbuat banyak. Mereka memang tidak memiliki hak apapun untuk membela dirinya dan hanya bisa pasrah. Bayangkan bagaimana perasaan mereka. Hanya bisa menangis sebab tidak ada yang dapat membela mereka. Tidak ada yang dapat memberi perlindungan dan keadilan atas tindak kekerasan yang mereka alami. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan menurunkan hukum ini kepada orang Israel. Bila seseorang, dan dia adalah tuan atau majikan, memukul mata budaknya laki-laki atau perempuan dan merusakkannya, itu berarti menimbulkan cacat, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, sebagai ganti kerusakan matanya itu. Prinsip pertama ialah keadilan harus ditegakkan atas budak itu, karena dia adalah korban. Dalam hal ini, hukum yang berlaku bukanlah mata ganti mata, melainkan kebebasan orang itu dari statusnya sebagai budak. Hukum yang berlaku saat itu, budak Ibrani yang bekerja selama 6 tahun. Pada tahun ke-7, ia dibebaskan. Namun kalau peristiwa pemukulan sampai cacat itu terjadi sebelum 6 tahun, maka ia juga harus dibebaskan. Itulah yang adil menurut Allah. Jadi bukan balas memukul mata sang tuan yang memukulnya, tapi memberinya kebebasan. Demikian juga jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya. Sama saja, bukan dengan balas memukul sampai gigi tuannya tanggal, tapi melepaskannya sebagai orang merdeka. Allah memberi keadilan bagi para budak
Oleh karena struktur masyarakat waktu itu memang tidak memberi ruang bagi mereka untuk mendapat keadilan. Itulah prinsip yang pertama. Yang kedua, nasib para budak tidak lagi ditentukan, tidak lagi berada di tangan sang majikan, melainkan pada otoritas Allah. Dia adalah Tuan di atas segala tuan. Para majikan pun harus tunduk pada hukum ini. Mereka akan berpikir 2 atau 3 kali sebelum melakukan tindak kekerasan, sebab mereka akan kehilangan budaknya. Lebih dari itu, melalui hukum ini, para tuan diajar untuk bersikap lebih manusiawi terhadap hamba-hambanya, lebih bijaksana dalam memberi sanksi kalau mereka melakukan kelalaian atau kesalahan dalam bekerja. Itulah prinsip kedua, bahwa nasib para budak tidak lagi ada di tangan para majikannya. Majikan pun harus tunduk pada hukum ini. Itulah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah pemulihan. Korban harus dipulihkan. Melepaskan budak itu sebagai orang merdeka adalah sebuah tindakan pemulihan. Ia dipulihkan dari rasa sakitnya, dari rasa tertekan. Ia dipulihkan dari rasa takutnya akan terulang tindak kekerasan yang berikut. Ia dipulihkan dari traumanya. Maka yang terbaik ialah melepaskannya, memberinya status sebagai orang merdeka. Itu yang maksimal yang dapat dilakukan oleh sang tuan kepada budaknya. Dengan demikian, hubungan yang rusak akibat tindak kekerasan tadi pulih kembali. Itu prinsip yang ketiga, pemulihan. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah yang dapat kita relevansikan dalam hidup kita sekarang ini? Ada 2 hal, saudara. Yang pertama adalah soal tanggung jawab. Firman Tuhan ini mengajar kita bahwa orang yang merugikan sesamanya akibat perbuatannya harus bertanggung jawab untuk menolong orang itu. Tidak boleh dibiarkan. Hukum dan peraturan memastikan bahwa orang yang telah menimbulkan kerugian pada orang lain harus mengurus orang itu dengan segala sesuatu yang diperlukan. Jangan hanya berani berbuat namun tidak berani bertanggung jawab, saudara-saudara. Mari pikirkan, apakah kita sudah bertanggung jawab terhadap kerugian yang pernah kita timbulkan pada orang lain akibat perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan yang kita lakukan pada orang itu? Apa tanggung jawab kita? Apakah setelah kita melakukannya kemudian kita tidak melakukan apa-apa? Itu namanya kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita sudah perbuat. Mari ingat, saudara-saudara, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, kita harus berani bertanggung jawab. Yang kedua, kita diajar untuk menghargai hak-hak orang lain. Itu hak untuk hidup, hak untuk mendapat pembelaan, hak untuk dikasihi, hak untuk dilindungi, hak untuk menikmati kebebasan. Itu semua hak setiap orang, bukan? Hak saudara dan saya juga. Dan karena itu mari menghargai hak-hak orang lain. Jangan hanya minta supaya orang memperhatikan hak-hak kita, tapi juga mari melindungi hak orang lain, membela hak orang lain, menghargainya agar tercipta harmoni dan indah dalam hidup bersama dengan orang. Saudara, mari kita ingat bahwa ada orang lain juga yang punya hak yang sama seperti kita untuk menikmati hidup dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan memakai kita juga untuk memperhatikan hal-hal itu. Saudara, inilah renungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kami sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu.
Materaikanlah ya Tuhan dengan roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu menetap. Kami berdoa untuk pergumulan kami yang belum usai. Biarlah kami tetap memikul salib dengan penuh kesetiaan dan ketekunan karena pertolongan Tuhan. Kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami yang mungkin hilang pengharapan, Tuhan kembali bangkitkan kami, semangat kami, motivasi kami, dan biarlah kami terus berpengharapan karena Tuhan masih ada dalam hidup kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Kami berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Biarlah kami mengerjakan dengan sekuat tenaga. Anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan memberkati mereka. Mereka yang tinggal jauh dari kami, Tuhan juga melindungi mereka. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk pelayanan yang ada, yang Tuhan berikan, untuk orang-orang yang melayani. Biarlah kasih karunia Tuhan semakin berlimpah dalam hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati tempat di mana kami tinggal. Biarlah kami juga Tuhan pakai untuk memberkati sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang ingin kami doakan dalam rumah tangga, dalam hidup perkawinan kami, dalam hubungan kami satu sama lain. Kami serahkan pada Tuhan saja. Inilah doa kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Kasihanilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian.